Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP Negeri 17 Purworejo. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang masih mewabah, yaitu virus COVID-19 atau Corona. Baik, Pak Ahmad hari ini akan menyampaikan materi kita yang sempat tertunda karena virus corona. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar, kemudian yang kedua membaca dan mengartikan dalil nakli tentang hukum sholat jamak dan qashar, yang ketiga menyebutkan syarat sah sholat jamak dan qashar, yang keempat menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar, yang kelima menjelaskan perbedaan jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian untuk KD-nya menjelaskan sholat jamak dan qashar, mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Baik, tentunya teman-teman atau adik-adik semua atau anak-anak semuanya pernah melaksanakan sholat jamak qashar ya. Mungkin dalam perjalanan kemana begitu ya. Maka dari itu akan kita dalami tentang materi tentang sholat jamak dan qashar. Untuk sholat jamak pengertiannya adalah menggabungkan. Jadi sholat jamak itu artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Dalam artian sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi dua sholat fardu yang digabungkan menjadi satu waktu, begitu, itu namanya sholat jamak. Kemudian untuk sholat yang dikerjakan apa? Sholat duhur dengan asar atau sholat isya dengan sholat maghrib. Kemudian hukum sholat jamak itu seperti apa? Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi persyaratan. Nah, ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ini diambil dari hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai. Dari Anas ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat duhur dahulu kemudian naik kendaraan. Itu dalilnya ya. Kemudian yang ketiga tentang syarat sah sholat jam. Syarat sholat jamak itu ada beberapa, anak-anak semuanya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau 3 farsah. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuhnya sampai 80,6 km. Jadi antara jarak 17 sampai dengan 80,6 km sekiranya menyusahkan ya. Harus digarisbawahi, sekiranya menyusahkan. Untuk apa? Untuk menjalankan sholat sesuai dengan waktunya begitu. Karena apa? Kenapa kok 17 km perjalanan itu? Mungkin kita mau pergi perjalanan jauh ke Surabaya atau ke Jakarta atau ke Bandung begitu. Dan dalam waktu mungkin tidak sampai 80 km itu kita mengalami macet. Itu boleh. Atau mungkin memang perjalanan jauh, misalkan mau study tour. Perjalanan dari sekolah kita SMP misalkan katakanlah jam 4 sore. Kemudian kita berhenti di Solo sekitar jam 8 malam. Nah, kan jarak tempuh antara Purworejo
kurang lebih kan 90 km begitu ya. Jadi kita boleh menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di Solo. Atau misalkan kita perjalanan sebelum Solo, misalkan di Jogja, misalkan di daerah dekat bandara Temon, itu kan nggak sampai 17 kilo. Nah, kita sholat maghrib dengan isya di sana. Misalnya kita perjalanan mau study tour ke Malang, misalnya seperti itu. Yang kedua, perjalanan tidak bertujuan untuk maksiat. Nah, tidak boleh untuk maksiat. Misalkan pergi mau karaoke, misalkan ya, sholat jamak dua itu nggak boleh. Karena untuk apa? Untuk maksiat. Ya, jadi perjalanannya untuk kebaikan atau untuk sesuatu yang maslahat, gitu ya. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Itu syarat yang ketiga. Hujan lebat, misalkan kita mau pergi sholat ya, tetapi karena hujannya lebat sekali, petir menyambar-nyambar, kita juga boleh menjamak sholat ya, begitu. Kemudian yang keempat adalah sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak diantara sholat 5 waktu dalam sehari apa saja? Duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Duhur dengan asar atau asar dengan duhur, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Kemudian macam-macam sholat jamak. Ada 2 macam sholat jamak anak-anak. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Untuk jamak yang pertama, jamak takdim, menjamak sholat yang dilaksanakan di waktu yang pertama. Takdim itu di awal. Misalkan menggabungkan antara sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib sholatnya, itu namanya jamak takdim. Dari sholat maghribnya itu 3 rakaat, kemudian isyanya 4 rakaat, tapi dikerjakan di waktu maghrib. Atau yang kedua, misalkan sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, dikerjakan di waktu duhur. Itu namanya sholat jamak takdim ya. Yang kedua adalah sholat jamak takhir, yaitu mengerjakan atau menggabungkan sholat dan dikerjakan di waktu yang akhir. Contoh, sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Itu namanya jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian ada juga Allah memberikan keringanan atau rukhsah, namanya sholat jamak qashar. Qashar itu artinya meringkas ya. Meringkas sholat. Jadi yang 4, sholatnya 4 itu jadi 2. Contoh misalkan sholat duhur yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, atau maghrib kalau maghrib tidak bisa karena 3 rakaat. Masa sholatnya 1,5 kan nggak ada sholat setengah. Misalnya isya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Misalkan sholat jamak takdim qashar. Takdim kan artinya di awal tadi. Berarti misalkan sholat jamak takdim qashar duhur dengan asar, berarti melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu duhur, tapi asarnya 2 rakaat, duhurnya 2 rakaat. Atau melaksanakan sholat jamak takhir qashar. Jamak menggabungkan, takhir itu di akhir, qashar itu diringkas. Duhur asar, berarti melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, asar dulu 2 rakaat, kemudian duhur 2 rakaat di waktu asar. Itu ya. Itu tentang sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir, begitu. Syaratnya untuk jamak qashar bagaimana? Sama seperti tadi sholat jamak ya. Yang pertama perjalanan begitu 80,6 km, kemudian tidak untuk maksiat, kemudian hujan lebat, angin topan, bencana alam dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak bisa pelajari juga di buku paket ya tentang
sholat jamak dan sholat qashar itu seperti apa. Dan ini penting sekali. Jadi ketika anak-anak semuanya itu perjalanan jauh, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, begitu ya. Tetap melaksanakan sholat, gitu. Karena sholat itu adalah ibadah yang wajib yang harus dilaksanakan kita sebagai seorang muslim, begitu ya. Saya kira itu untuk menjelasannya. Kemudian kalau niatnya, ya. Contoh misalkan niat sholat jamak takdim. Usolli fardhol duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'an takdimin fardholillahi ta'ala. Itu takdim. Kalau misalkan takhir, usolli fardhol duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'an takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau misalkan ada qasarnya, usolli fardhol duhri rakaataini, karena kalau qasar kan 2. Usolli fardhol duhri rakaataini qasron majmu'an ma'al asri jam'an takdim atau takhir mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu ya. Itu tentang niat sholatnya. Kemudian sholatnya seperti biasa. Kalau yang tak pakai qashar itu berarti 4 seperti aslinya. Tapi kalau qashar itu diringkas yang 4 jadi 2, gitu ya. Kecuali maghrib itu nggak bisa. Nah, kemudian hikmah sholat. Hikmah sholatnya adalah agar kita melatih kedisiplinan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun tempat kita berada, gitu ya. Itu saja yang bisa Pak Ahmad sampaikan untuk materi tentang sholat jamak, takdim, takhir maupun sholat qashar. Jadi anak-anak yang melaksanakan perjalanan jauh, begitu, untuk tetap melaksanakan sholat, ya, sholat 5 waktu. Nah, terakhir adalah soalnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat jamak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sholat jamak qashar. Yang ketiga, syarat sholat jamak. Yang keempat, hikmah sholat itu apa, sholat jamak qashar. Yang kelima, kenapa kita boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Terima kasih. Itu materi tentang sholat jamak. Kita ketemu lagi di season selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.